wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Ibu Sri Wiyanti Ediono, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Bapak Ibu utusan dari PKBI wilayah Yogyakarta. Saya tidak tahu apakah Pak Gama hadir. Lalu yang saya sangat kasihi pada sore hari ini, kita bersama dihadiri oleh salah satu ibu yang sangat berjasa untuk Invisible Hopes, yang kami hormati Ibu Budi Wahyuni, dan yang kami hormati semua hadirin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, undangan kami dari lembaga-lembaga, dari instansi dan komunitas, terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini, perkenalkan, nama saya Lamtiar Simorangkir, saya produser dan sutradara Invisible Hopes, sekaligus OB-nya juga, ya kan? Karena proyeknya proyek minta tolong, jadi kita semuanya mengerjakan. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan pemutaran. Pemutaran ini adalah bagian dari program kami untuk impact campaign dan advokasi bagi pemenuhan hak-hak anak dan narapidana hamil, dan secara umum hak-hak narapidana perempuan dan semua narapidana di Indonesia. Pemutaran seperti ini sudah kami lakukan di beberapa kota dan rencananya akan berlanjut lagi di beberapa kota lainnya. Dan semoga bisa terjadi dilakukan di semua ibu kota provinsi di Indonesia. Dalam melakukan impact campaign ini dan advokasi ini, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi untuk mengorganize, karena memang kami tidak mempunyai kemampuan dana dan kemampuan untuk beradvokasi. Kita butuh jaringan, dan pada hari ini, acara hari ini kita disupport oleh Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, lalu Persekutuan Keluarga Berencana Indonesia wilayah Yogyakarta, dan Prodi Magister Ilmu Hukum UGM. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensupport acara ini. Satu hal yang ingin kami sampaikan sebelum kita nonton, untuk lebih detail nanti tentang filmnya kita ada diskusi setelah selesai nonton, teman-teman jangan pulang dulu. Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah mengapa kami membuat film ini. Kami bukan dalam rangka untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu ataupun menjelek-jelekan pihak tertentu, tetapi kami ingin bagaimana film ini bisa menjadi sumber informasi, alat edukasi, alat advokasi, bisa kita pakai untuk membuka diskusi baru, mencari solusi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di balik jeruji penjara, terutama anak-anak yang harus lahir dan dibesarkan di balik jeruji penjara. Tidak perlu berpanjang lagi, demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak telah hadir, selamat menonton. Aplaus untuk Ibu Lamtiar. Terima kasih Ibu. Oke, untuk selanjutnya saya akan panggilkan Ketua Panitia dari perwakilan dari PKBI DIY. Monggo, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Heri dari PKBI DIY. Tadi sudah disampaikan dari Kak Tiar. Ada ralat sedikit tadi persekutuan, takutnya nanti ini dianggap sekte sesat. Kami dari Perkumpulan Keluarga Berencana, ya. Kita yang berencana, Tuhan yang menentukan tapi ya. Oke. Saya ucapkan selamat datang Ibu Bapak, hadirin undangan yang telah berkenan hadir di acara sore hari ini. Saya ucapkan kepada Bang Erasmus dari ICJR,
beserta rekan-rekannya, ada juga dari stafnya Ibu Genoveva ya, Alicia yang telah hadir, kepada Ibu Sriwiyanti dari Kaprodi Magister Ilmu Hukum UGM. Saya ucapkan juga kepada Ibu Budi Wahyuni, selamat datang ya Bu. Kita berjumpa lagi, dan tamu undangan sekalian dari Ibu Bapak, dari OPD, dari BKKBN tadi juga ada, dari Kapolda, dari dinas-dinas juga. Saya ucapkan selamat datang dari Kesbangpol, dari jaringan PKBI dan mahasiswa-mahasiswi UGM juga yang telah hadir di acara sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Kakak Tiar juga, saya ucapkan dari PKBI mengucapkan banyak terima kasih telah melibatkan kami dalam kegiatan sore hari ini. Semoga kedepannya hal semacam ini tetap terjalin kayak gitu. PKBI kalau yang nggak tahu mungkin teman-teman bisa searching di websitenya, tapi yang jelas PKBI ini perkumpulan yang concern isunya terkait HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, seperti itu. Kita akan nonton nanti sebentar lagi sepertinya akan tayang mengenai Invisible Hopes. Tadi dari MC juga udah menyampaikan kurang lebih sinopsisnya seperti apa. Yang jelas untuk selengkapnya bisa kita tonton lebih lanjut. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf jika kami dari pihak panitia juga belum maksimal dalam penyelenggaraan ini. Masih banyak kekurangan, mungkin kredit dalam persensi tadi juga jadi ini mundur-mundur dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menikmati. Terima kasih Mas Heri, aplaus untuk Mas Heri. Untuk selanjutnya kita ada, sebelum pemutaran film Invisible Hope, kita akan ada pemutaran film pendek selama 24 menit. Monggo silahkan untuk pemutaran film. Bukan film ya. Maaf, ada salah kata. Ternyata pemutaran video pendek dari Invisible. Dan yang paling parah ruang mereka untuk tinggal tadi 15 orang dengan bayinya, beberapa 3 atau 4 begitu di dalam satu sel yang seharusnya itu hanya ditempatkan hanya digunakan oleh 10 orang maksimal atau bahkan kurang dari 10 orang gitu. Dan terlihat juga bagaimana ada ketimpangan tenaga kesehatan, akses terhadap kesehatan. Yang sebenarnya kalau kita bicara mengenai perempuan yang hamil dan juga anak-anak, di dalam rutan dan lapas, negara memiliki kewajiban untuk memberikan setidaknya kebutuhan dokter umum dan juga bidan. Tapi tadi kita bisa lihat bahkan ada satu kisah gitu, ibu yang harus keluar bahkan supaya bisa melahirkan dengan sesar. Artinya memang melahirkan itu sangat sulit dilakukan di dalam rutan dan lapas. Meskipun di dalam peraturannya dikatakan bisa dilakukan. Dan itu akan dibiayai negara meskipun jumlahnya kita tidak pernah tahu gitu. Satu lagi yang mungkin saya mau agak highlight ya, di dalam film ini tadi ada di bagian awal mungkin Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir melihat bahwa banyak teman-teman yang di dalam ini ditangkap karena masuk ke dalam itu karena narkotika kasusnya. Data di Jenpas per hari ini sekitar 1.300 perempuan, sekitar 1.300 perempuan yang ada di dalam rutan dan lapas, dan kurang lebih 1.000 diantaranya itu masuk karena kasus narkotika. Agak sulit memang ketika kita bicara narkotika karena kemudian akan banyak sekali elemen-elemen yang kita harus pertimbangkan. Tadi di dalam kasusnya Hamidah kita semua tahu substance yang ketika Hamidah ditangkap itu sebenarnya tidak besar kalau kita bicara gramasi. Tapi kemudian Hamidah diberi jatuh hukuman 6 tahun penjara. Dan bahkan kita tadi melihat beberapa kali begitu
ada sebenarnya part-part yang seharusnya kalau kita bicara sistem peradilan pidana secara luas itu harus di-acknowledge oleh aparat penegak hukum, terutama hakim, berkaitan dengan posisi perempuan di dalam peristiwa pidananya itu sendiri. Tadi beberapa kali disinggung suaminya DPO, saya yang masuk. Saya cuma menimbang, suaminya yang jualan. Bahkan tadi nada, dia jualan lagi karena suaminya yang bawa, begitu. Dan itu ada sangat banyak hal yang saya nanti mungkin Mbak I bisa tambahkan begitu, berkaitan dengan aspek-aspek yang seharusnya diperhatikan oleh sistem peradilan pidana ketika kita bicara tentang perempuan yang dihadapkan di dalam sistem peradilan pidana begitu. Dan itu semua terabaikan selama ini. Dan kami teman-teman ICJR bersama dengan teman-teman masyarakat sipil lain bergabung tangan bersama, kami bersama melakukan advokasi hal-hal tersebut supaya sistem peradilan pidana ketika bicara tentang perempuan, ketika kita bicara tentang anak tidak serta-merta hitam putih gitu. Tidak melihat elemen-elemen lain yang seharusnya ada dan dipertimbangkan, karena hukum itu bukan cuma mengenai iya dan tidak, berapa jumlah hukuman kemudian, tapi ada banyak kemudian faktor sosial yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum ketika menjatuhkan satu pidana. Negara ketika menjatuhkan satu bentuk pidana, termasuk diantaranya pidana penjara, harus memiliki komitmen kemudian bahwa negara ini mampu menjamin kehidupan orang yang ada di dalamnya. Jadi ketika negara memenjarakan seseorang, itu tidak hanya negara berhenti di memisahkan seseorang dari supaya di dalam bisa tindak pidana gitu, tapi negara juga harus tanggung jawab apa kehidupan orang di dalam ini, bagaimana keluarganya, keluarga dalam artian besar ya. Tadi kita bicara anaknya gimana kalau keluar, anaknya yang lain. Bahkan tadi ada satu bagian yang bilang bahwa hakim mengatakan ya masalah anaknya terserah rutan dan lapas mau diapakan. Itu unfair karena seharusnya sistem peradilan pidana bisa lihat itu, ada anak di situ, bagaimana kemudian sistem peradilan pidana harus treat. Kurang lebih itu yang mau saya sampaikan, Kak Tiar, maaf agak panjang. Kembali ke Kak Tiar, terima kasih. Baik, ya. Oke, langsung. Tepuk tangan dulu ya buat teman kita ya yang sudah luar biasa membantu kita untuk melihat realitas ya di dalam lapas dan penjara, dan juga tepuk tangan juga dengan Jenov ya. Jenov ini mahasiswa kita ya Bu Dani ya, mahasiswa kita dulu dari Fakultas Hukum, sekarang di ICJR, sudah lulus dari LSE ya, London School ya. Saya kira tepuk tangan juga, mau mengajak adik-adiknya ya belajar tentang apa yang terjadi, terutama bagaimana hukum dalam realitasnya. Kita mungkin sebagian besar nih ya, maaf rekan-rekan, ini ada 50 mahasiswa saya yang ikut di sini soalnya. Jadi kami berterima kasih sekali ya, Fakultas Hukum, kami sangat berterima kasih karena memang bagi kami ya, bagi Fakultas Hukum kita harus belajar banyak. Kalau kita belajar hukum itu kita tidak bisa hanya baca apa kata undang-undang, tapi sebetulnya di balik itu apa, realitas masyarakatnya seperti apa. Nah, dalam konteks yang film yang tadi luar biasa, banyak sekali, lebih dari 20 hal kalau saya list ya, masalah-masalah hukum yang terjadi lah. Pertama soal tadi ada lapas, ada rutan. Dua hal itu sudah punya masalah yang luar biasa. Rutan itu tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Katanya negara, tapi negara yang mana? Kalau rutan itu tahanannya polisi, maka itu tanggung jawab polisi. Kalau tahanannya jaksa, itu tahanannya jaksa. Rutan hanya tempat. Makanya tadi itu banyak sekali istilah, ada duit enggak? 500K gitu kan, 500 juta ya, 500 ribu. Apa-apa 500 ribu. Bawa anak ke rumah sakit 500 ribu. Nah ini sebetulnya problem besar karena kita tidak ada aturan yang lebih jelas tentang bagaimana hak-hak tahanan. Ya, hak-hak tahanan. Yang ada banyak adalah hak-hak narapidana. Jadi ada kekosongan yang luar biasa dalam hukum kaitannya dengan hak-hak tahanan, apalagi perempuan, anak tadi ya. Itu jadi seolah-olah dijorkan, padahal kalau kita bicara kerangka internasional,
kita sudah ratifikasi hak sipil, hak politik dan sebagainya, itu boleh warga negara ditahan sepanjang negara bertanggung jawab terhadap tahanannya. Kalau nggak bisa bertanggung jawab, itu orang harus dikeluarkan. Nah ini yang terjadi. Memang satu perempuan, siapa tadi yang akhirnya dikeluarkan? Vivi ya. Vivi detik-detik terakhir dikeluarkan karena lapasnya, rutannya nggak mau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kalau dia nggak punya uang untuk sisa. Mereka nggak mau kalau ada yang meninggal di lapas, di tahanan. Itu kan satu fenomena yang luar biasa menyedihkan, yang menunjukkan bahwa memang ada problem besar dalam tahanan kita. Baru kita bicara soal lapas. Nah lapas ini ya teman-teman tahulah, aturannya sangat singkat. Hak perempuan, kemudian anak boleh ikut sampai 2 tahun. Tapi bagaimana munculnya soal makanan dan sebagainya, gizi dan sebagainya, itu saya pikir paling sedikit aturannya. Ya, paling sedikit aturan tentang bagaimana implementasi dari hak ini. Artinya apa? Ada haknya, kalau haknya nggak diatur lebih lanjut, nggak ada budgetnya juga, berarti sebetulnya tidak ada hak. Jadi hak itu hanya normatif, prakteknya itu tidak ada. Nah artinya apa? Lagi-lagi itu menjadi beban. Mungkin teman-teman lihat tadi, cara mereka pakai 3 jari. Artinya apa teman-teman? Mereka itu yang ngerti hukum, mereka itu adalah masyarakat yang bahkan menulis juga nggak bisa. Beberapa kali kan kita lihat. Itu menunjukkan ada masalah besar gender. Ya, isu perempuan, laki-lakinya lari, DPO, yang kemudian ada istri yang hamil nggak bisa lari. Mereka lah yang dikorbankan keluarga. Nah ini yang ada masalah pengorbanan perempuan dalam struktur besar, ada kepincangan hukum yang luar biasa, ada ketidakhadiran negara. Nah saya kira ini semoga bisa membuka mata kita. Kalau teman-teman mahasiswa suka menulis tentang hak-hak tahanan, tapi selalu ngomongnya kan sama para petugas kan, nggak pernah masuk dan nggak pernah lihat itu apa yang terjadi di dalam sel. Kalaupun kita mau peneliti, itu narapidananya, warga binaannya yang dipilih, suruh duduk, terus kita wawancara, ada orangnya, udah tahu kan apa isinya. Nah filmnya Kak Tiar ini adalah film yang sangat dalam dan tajam, sehingga kita tahu apa yang terjadi. Nah saya nggak mau kasih tahu apa-apa lagi, saya hanya mengucapkan terima kasih dan kita kasih tepuk tangan buat Kak Tiar supaya terus berkreasi membuat film kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Geno. Langsung aja ya, siapa yang mau bertanya, teman-teman boleh isunya mau apa aja, mau bagaimana saya bisa bertahan syuting di dalam 6 bulan, boleh apa saja, silakan. Selamat sore, Tiar. Saya Fitri dari Kampung Halaman. Senang banget nonton film ini. Tadi aku nangis, Tiar. Teman-teman, saya ketemu Tiar tahun 2018. Dia pitching film ini 7 menit di Jakarta. Dan saya masih melihat semangat yang sama sampai hari ini. Saya cuma mau bilang, saya bergerak di remaja dan anak muda. Saya melihat hal lain yang menurut saya penting untuk mungkin jadi catatan refleksi semua yang nonton di sini. Saya melihat empati dan sisterhood yang mungkin ini nempel banget di saya. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang juga saya pengen tanya. Ini isu yang berat banget. Ini isu yang sangat personal. Tadi kamu sudah bilang kamu sempat ke psikolog. Bisa jadi setelah film ini, dan sebenarnya banyak banget teman-teman filmmaker ataupun nggak harus punya film gitu ya, pengen gatel gelisah, pengen bikin sesuatu gitu ya. Ada nggak sih yang bisa kamu sharing ke kita, caramu sendiri? Mungkin itu juga belum selesai ya, dari tahun 2017 ke lapas sampai akhirnya 2022 baru bisa muter gitu ya. Apa sih yang bisa kamu sharing ke kita, cara internal kamu sendiri menghadapi, karena setiap hari ngelihat kayak gitu, nggak selalu mulus, mungkin penolakan, terus
Ya, itu. Terima kasih Tiar untuk filmnya. Bagus banget. Terima kasih. Langsung aja ya, biar nanti nggak lupa satu-satu. Jadi nggak, tadi saya bercanda, nggak jadi ke psikolog. Tapi hampir, teman-teman pada menyarankan. Waktu itu memang sangat berat. Pertama-tama mungkin tadi termasuk proses, karena di sini juga banyak teman-teman filmmaker. Jadi itu prosesnya itu adalah kita dapat izin dulu dari Dirjen Pas, itu harus. Dan uji nggak mudah. Dan kembali saya berterima kasih dengan Mbak Budi yang telah mengarahkan saya ke sudut-sudut yang tidak terbayangkan seperti kata Pak Jokowi. Sehingga bisa menemukan orang yang bisa membantu mendapatkan izin. Saya dapat izin dari Dirjen Pas, lalu pendekatan dulu. Kita ada sebenarnya syuting itu 4 penjara. Cuman yang masuk di sini adanya 2, karena untuk kepentingan cerita kalau terlalu melebar orang nggak enak nonton gitu. Karena kita menyaring saja mana poin-poin yang paling urgent yang ingin kita sampaikan. Jadi itu pendekatan dulu ke Kalapas sama Karutan, dan itu nggak mudah. Setelah udah izin ke beliau, kita turun ke bawah, pendekatan lagi sama petugas. Sudah pendekatan dengan petugas, yang paling besar pendekatan sama napi-napinya, ibu-ibunya. Ini paling berat karena kenapa? Mereka itu sulit sekali berbicara. Dan seperti tadi disampaikan Mbak Iyi, awal-awal kami juga itu dipilih-pilih tuh yang datang, dan awalnya pun nggak ada yang mau datang. Karena kami kasih tahu, Ibu jangan dipaksa, kami filmmaker nggak memaksa. Mereka harus setuju untuk datang bicara dengan kami. Saya ingat banget pertama sekali datang cuma 1 orang. Dia cuma 1 pertanyaannya, kakak siapa? Mata-mata polisi atau mata-mata petugas? Itu. Mereka takut bicara. Lalu kita menceritakan kami siapa, tujuannya apa, bahwa ini materi hanya kami yang lihat, kami bukan mata-mata siapapun. Lalu saya jelaskan, jadi faktor kepercayaan dan jujur saya bilang, karena kami baru tahu tentang Ibu Hami sama anak-anak, sehingga kami ingin mengangkat ini, sehingga orang-orang di luar mengetahui dan bisa berbuat sesuatu untuk menolong kalian. Mungkin hasilnya nggak langsung buat kalian, mungkin buat ibu-ibu berikutnya, anak-anak berikutnya. Terus dia bilang, tapi nanti selesai syuting ditunjukkan nggak sama petugas? Enggak, mereka tidak punya hak, karena izin saya dari Dirjen Pas tidak ada seperti itu. Lalu mereka percaya, besoknya datang 2, dan itu masih area steril ya, area kunjungan, kami belum boleh masuk. Lalu datang 2 orang, 3 orang, sampai 1 bulan, itu kita masih ngobrol-ngobrol aja, masih interview biasa, belum seperti ini. Hingga akhirnya singkat kata suatu saat bisa masuk ke dalam, dan saya melihat kondisi itu. Nah tadi soal pertanyaannya, memang itu berat sekali ketika saya baru masuk itu, wow gitu. Jadi kru kita itu nggak banyak, paling banyak kita sekali masuk cuma 4, biasanya hanya 2, lebih sering saya sendiri karena tidak boleh rame-rame masuk gitu. Dan saya bilang ke petugasnya, saya adalah penanggung jawab, maka kalau scene malam itu semuanya saya sendiri. Lalu kemudian apa namanya yang pokoknya setiap hari kita melihat seperti itu. Teman-teman saya itu butuh waktu minimal sekali seminggu off karena nggak kuat. Kalau saya sebenarnya kuat, tapi juga sebenarnya di dalam sudah lumayan ini ya, tapi bertahan karena kalau saya down semuanya down. Tapi efeknya adalah setelah 6 bulan setelah selesai syuting, saya hampir butuh 2 bulan pemulihan. 1 bulan pertama itu tidak kemana-mana, tidur aja. Lalu teman-teman menyarankan psikolog. Saya bilang nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Bulan kedua sudah mulai bisa berkomunikasi, dan teman-teman ibu-ibu ini kan suka telepon saya suka bercandain, jangan telepon, saya pusing gitu. Jadi bulan kedua saya sudah mulai pulih, dan memang saya sih menemukan gini Mbak, kadang-kadang kita kalau jadi dokumenter itu atau bikin film itu pengen jadi Tuhan ya. Maksudnya dalam artian pengen nolong mulu gitu. Ngelihat seperti itu pengen nolong, lihat ini pengen nolong gitu. Bagi saya adalah kita harus terbiasa memisahkan saya mana filmmaker, saya ngapain di sini dengan menolong. Kalau pengen menolong ada caranya, nanti kita bisa lebih panjang lagi ngobrol karena waktu kita terbatas. Ada caranya menolong tanpa kita harus mengubah fakta, karena kalau kita menolong faktanya berubah, nanti fakta di filmnya berubah gitu loh. Jadi bukan dokumenter lagi gitu. Mungkin sekilas itu dulu. Pertanyaan yang lain karena waktu kita ternyata sudah mepet. Silakan yang ini sebelah sini, Mas. Oh, belakang lagi. Oke.
Bisa? Atau mungkin bisa kasih suaranya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya UJ dari terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya UJ dari MM Kina Club UMY. Kebetulan juniornya Mas Darwin Nugroho. Sebenarnya saya mau mengapresiasi filmnya sangat keren banget. Jujur saya cowok, saya nangis ngelihat ternyata ada ya sisi-sisi yang seperti itu. Dan juga salut buat filmmakernya yang bisa tahan ngambil ngambil shot-shot yang ya itu menyedihkan gitu loh. Nggak tega banget kita sebagai manusia gitu. Pertanyaan saya, kan Kak Tiar kan udah dapet temanya nih tentang perempuan dan anak di penjara. Tapi gimana sih menentukan karakter? Kan perlu tentu kalau di dokumenter kan harus ada jalan ceritanya nih. Gimana sih sampai menemukan ada karakter ini yang jadi fokus utamanya sehingga cerita itu bisa berjalan. Itu gimana untuk pemilihan karakternya kan ada 2 babak tadi ya. Mungkin itu sih lebih ke karakter dalam dokumenternya karena banyak ya orang-orangnya. Tapi supaya jalan ceritanya tuh perlu karakternya. Ya mungkin itu, terima kasih. Parasito. Kayaknya juga ada agenda setting. Dari belakang terus nanya. maaf. Saya guyonan. Jadi gini itu. Kita di Sumatera Utara juga ada banyak lapas. Dan saya juga istilahnya seorang dari mahasiswa dulu 2013 itu jurusan jurnalistik masuk ke lapas, tapi ngeluarin info yang kita dapat itu nggak bisa, nggak mudah. Itu saya beri aplaus untuk itu sendiri. Dan untuk pertanyaan saya untuk itu, ini masih secuil daripada judul kita. Apakah ada lagi lanjutannya kan gitu? Dan untuk Mbak atau dosen kita yang ada di depan, saya ingin tahu apakah secara legalitas hukum kita terhadap anak itu ada nggak sinkronisasi dengan hukum anak di luar negeri juga, mungkin di London atau mungkin Amerika yang menjadi acuan hukum internasional. Terima kasih. Terima kasih. Mau lihat kalau orang Batak bilang. Sabar ya teman-teman, jangan pulang dulu, sebentar lagi kita selesai. Yang di belakang tadi ya pemilihannya itu karena ini mungkin teman-teman yang bukan filmmaker, ini namanya dokumenter observasional. Jadi Cinema Verite kita observasi aja, ngikutin dia ngapain, harus sabar banget gitu. Makanya kalau teman-teman lihat itu kayak kadang-kadang ada kayak candid, kameranya dalam kamera tuh nggak candid, kita udah capek aja pegang kameranya, taruh aja situ gitu. Dan ibu-ibunya udah percaya, saking kita dekatnya. Sampai Midun tadi berani matiin kamera gitu. Jadi waktu itu kita mikir, tentu di awal-awal saya ada interview biasa gitu, melihat latar belakang mereka seperti apa, semenarik apa. Lalu kita melihat itu butuh 1 bulan baru saya memutuskan siapa yang lebih fokus, yaitu Midun. Saya lihat kenapa Midun, pasti teman-teman begitu melihat dia, oh ini kok beda ya. Orang sebutnya itu kalau dia itu dia kan lesbian ya, dia kan buci gitu. Kok Buci punya anak gitu. Saya juga oh iya ya, orang pasti bertanya ini Buci kok punya anak gitu. Lalu dia menarik kenapa? Dia dari mulai awal kalau kita lihat memang agak sedikit sulit kalau kita perhatikan kalau nonton pertama sekali. Itu sebenarnya dari depan itu sudah di-build si Midun yang baju hijau, yang dia duduk-duduk, yang kakinya korengan, orang lain makan dia nggak makan. Saya penasaran dengan anak ini. Lalu sampai ke belakang kita bisa lihat dia kan sampai bersih bajunya, ternyata karena jualan gitu, jualan sabu sama jual rokok gitu. Jadi saya dari awal udah lihat ini anak menarik gitu. Tapi ketika di editing, nah kamu kan anaknya Darwin, juniornya Darwin itu editornya. Saya bilang, Mas ini sinopsisnya, ini treatmentnya, menurut saya tokoh utamanya ini. Tapi saya open.
Kalau Mas Darwin merasa ini nggak kuat tokoh utama, silahkan. Saya kasih dia waktu, dia buka semua, dia kasih gini, Mbak, bukan midun, dia kasih nada. Oke, silahkan edit. Lalu dia bilang, oh nada nggak bisa, ternyata nggak kuat sampai akhir ceritanya. Lalu Ike, oke silahkan, saya bilang. Ternyata nggak kuat juga, akhirnya kita putuskan midun. Lalu untuk di part 2 memang sengaja kita multi karakter. Kita lebih fokus ke topik apa sih yang terjadi dengan anak-anak ini saat mau keluar. Seperti itu, kurang lebih pemilihannya. Jadi memang saya pelan-pelan banget itu ngikutin. Jadi bulan pertama semua kita ikutin rata. Bulan kedua makin mengerucut beberapa orang, sampai akhirnya lebih ke midun sama anaknya. Lalu untuk yang itu yang di depan, kita memang sekarang sedang lanjut masih anak-anak ini, apa yang terjadi semenjak mereka keluar dari lapas tadi sampai sekarang. Itu sudah sedang development dan sudah masuk ke beberapa pitching internasional dan tapi belum dapat duitnya. Doakan teman-teman. Jadi nanti kita juga akan bikin crowdfunding, teman-teman bisa bantu kita mungkin nanti supaya bisa lebih keren, bisa selesai filmnya. Itu yang untuk film kedua. Pertanyaan yang lain mungkin dipersilahkan Bayi sama Gena. Saya izin duluan Mbak. Berkaitan dengan sinkronisasi ya tadi, apakah kemudian ada sinkronisasi antara hukum di Indonesia dan hukum di luar negeri? Karena memang sinkronisasi ini kan bukan suatu kewajiban ya, tapi kalau kita bicara kemudian standar HAM internasional, itu standar HAM internasional tentu mengatur. Dan kalau kita bicara apakah standar Indonesia sudah memenuhi standar HAM internasional, setengah-setengah ya. Secara normatif mungkin sudah, yang bagian kepalanya yang tadi seperti disampaikan Baik, ada normanya disampaikan, tapi operasionalnya belum selengkap itu untuk bisa dilaksanakan. Pun lengkap, tidak ada fundingnya, atau karena isu overcrowding ya tidak bisa dilaksanakan aja. Itu kurang lebih jawaban saya. Nambah ya. Jadi saya lanjut aja apa yang dikatakan Gino ya. Jadi kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak kita itu bagus sekali. Sudah direvisi 1, 2, ya 2 kali revisi ya. 2014, 2017 ya. Terus dan ada pengaturannya tentang anak-anak dalam kondisi khusus. Ya, tapi memang kalau kita lihat dari anak-anak dalam kondisi khusus ini, nggak ada anak yang hidup dengan ibunya di dalam lapas atau penjara atau tahanan. Adanya anak dalam situasi konflik, anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang berhadapan dengan kondisi perang, bencana, ya, tidak spesifik. Walaupun sebetulnya kondisi-kondisi khusus itu harus dibayangkan adalah kondisi khusus dalam ketika ibu dan ibunya terutama masuk dalam tahanan dan lapas. Tadi saya baru bicara ada kekosongan hukum dalam hak-hak perempuan dalam tahanan. Kekosongan hukum maksudnya yang tertulis ya. Kalau yang di dalam narapidana ada tapi tidak implementatif sekali. Banyaklah masalahnya saya kira. Ada lagi yang masalahnya pun kalau hukum terkait dengan anak perempuan di dalam sebagai warga binaan atau narapidana itu yang diatur lebih kepada hak-hak yang sifatnya kodrati, yaitu hak-hak yang terkait dengan hamil, menyusui. Kalau mengurus anak itu kan sudah lagi bukan masalah yang namanya seks, tapi sudah masalah gender. Problem-problem gender perempuan, tahanan, narapidana itu nggak sama sekali dipertimbangkan. Ya. Baru problem-problem yang sifatnya sangat biologis. Di dalam hukum, dalam normanya. Tidak lagi bicara prakteknya, tadi prakteknya. Nah itu masalah lagi. Ya. Nah sehingga memang ada masalah-masalah, ada bisa perempuan yang hamil, yang masuk tidak masuk kemudian tiba-tiba hamil dalam penjara, masuknya nggak hamil, tiba-tiba, nah itu kan ada kondisi-kondisi, ada paksaan dalam melakukan hubungan seksual dan sebagainya, ya termasuk tadi
dia tiba-tiba ibu, anak langsung diceraikan dari suaminya tinggalkan, suaminya kawin lagi. Ya, itu persoalan-persoalan gender yang tidak terpikirkan. Padahal kalau kita lihat sekarang yang arahannya loh ya, hukum pidana modern itu arahannya 2014 dengan deklarasi Doha, deklarasi Kyoto yang baru 2019 itu para ahli-ahli hukum pidana sedunia lah itu bilang bahwa salah satu isu yang harus diperjuangkan adalah isu tahanan dan isu penjara. Itu satu. Yang kedua adalah perspektif gender di dalam pembaharuan sistem hukum dan pelaksanaan hukum. Itu menarik sekali. 2015 dan 2021 kok sebenarnya. Bilang nggak bisa itu sistem peradilan pidana yang dibilang gender itu nggak punya perspektif gender itu nggak bisa. Kalau kita mau bicara tentang hukum pidana modern, perspektif gender harus terintegrasi semuanya dalam level tadi nangkap, suaminya lari, istrinya yang dibawa. Maksudnya apa? Mau menyandra istri untuk suami? Ya kagak lah, dia nggak memperhitungkan isu gender, suaminya pergi aja. Yang kena kan perempuannya. Ada yang sedang masak, ya, ada yang sedang ngurus anak, gitu kan? Nah ini kan seolah-olah nanti istrinya sayang pada suaminya, sayang pada istri, nanti dia menyerahkan diri kan gitu. Konsepsi di dalam pandangan, nggak ngerti bahwa dalam konstruksi gender nggak apa-apa, ditinggal aja, dia bisa cari istri baru, kenalah istrinya menjadi. Nah itu konstruksi gender yang tidak pernah dipertimbangkan dan sangat minim dipertimbangkan dalam bicara sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah wujudnya yang tadi itulah ya, udah tertohok, udah ketangkap, dijadikan korban dalam peredaran narkotika, walaupun mereka juga kemudian ada yang menjadi pengguna. Ya. Tapi kan dalam sistem, nah isu yang berikutnya narkotika. Kalau pengedar, oke, itu pun juga lihat-lihat kan. Tadi disebutkan, ada loh saya lihat tadi dalam berkas itu 11 tahun. 11 tahun ibu-ibu, tapi dia pakai cap 3 jari. Saya bingung gitu. Berarti kan berat sekali. Tapi cap 3 jari, itu kepikiran nggak sih kita? Berarti ini perempuan nggak punya akses apa-apa. Iya aja. Sehingga bisa dihukum sampai 11 tahun. Itu berat. Nah, itu masalah, saya pikir. Oh ya, silakan. Saya pegang mic, nanti Rawit ngomong terus. Iya, benar mau jam 5. Mohon maaf teman-teman, mungkin masih yang mau pengen bertanya, nanti bisa lanjut setelah selesai ini. Masih kita ada di luar, atau bisa nanti lewat sosmed kita, bisa. Terima kasih banyak Mbak I, Mbak Geno, silahkan duduk. Terima kasih banyak sudah memberikan